Kita akan memperhatikan pagi ini firman Tuhan dalam perjanjian baru, yaitu surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Pasal 2 ayat 3. Saya ulang, 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Tentang prajurit. Langsung saya ingat Pak Eko ya, seorang prajurit. Bisa tentara, bisa polisi. Saya dulu kelas 1 atau kelas 2 SD ya. Saya pernah ikut karnaval pakai baju putih-putih. Itu apa Pak Eko ya? Angkatan laut ya. Waduh, lengkap. Gagah, seneng. Saya punya keinginan ya jadi polisi atau tentara gitu. Wah, gagah ya. Pikiran saya kalau pakai pakaian itu, kalau sungguh-sungguh menjadi seperti itu dihormati orang. Ya, dihargai orang, ditakuti orang. Waduh. Senang jadi orang yang kuat, yang berkuasa. Bapak Ibu, siapa yang punya cita-cita jadi polisi, tentara, tapi tidak kesampaian? Ya. Start, terus finish. Finishnya itu di mana ya? Sekolah NU ini atau di Wonocolo 3 itu ya. Saya lihat teman-teman saya dijemput sama orang tuanya, kakaknya, siapa dijemput, seneng ya. Saya kok nggak dijemput-jemput. Saya pulang jalan kaki nangis. Ya. Tentara, polisi nangis. ya mungkin papa mama saya mungkin sibuk atau bagaimana ya. Ya sedih, marah ya. Nggak dijemput, teman-temanku dijemput. Ya. Tuhan, saya ingin jadi prajurit, tentara, polisi. Gagah. Apalagi punya bintang di pundak ini ya. Bintang 1 sampai bintang 3, bintang 4, bintang 5, entah. Saya kurang paham soal kemiliteran. Tapi sulit Tuhan, nggak bisa Tuhan, apalagi sekarang nggak mungkin. Masa bisa Pak Eko daftar umur 46 tahun? Nggak bisa ya, nggak bisa. Ya bisa nyapu-nyapu, ngepel-ngepel di asrama militer. Tapi saya menemukan ayat ini di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Yuk kita sama-sama baca. Tinggalkan cerita tentang saya yang nangis tadi, lupakan ya. Saya sudah mengampuni orang tua saya. Pengalaman masa lalu yang menyedihkan itu memang teringat ya. Tapi yang penting kita ini harus punya stok pengampunan. Katakan pengampunan. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Ikutlah menderita. Waduh. Prajurit yang baik. Saya mau Tuhan. Tapi belum kata-kata awalnya apa? Ikutlah menderita. Tadi malam saya nonton film Merah Putih Memanggil. Ini Kopassus. Tugas ke luar negeri. Tugas di tengah hutan. Membebaskan para sandera. Nahkoda kapal dan beberapa penumpang yang di kapal pesiar yang disandera oleh para musuh. Kopassus kita dipercayai
untuk membebaskan beberapa sandera. Saya lupa 7 orang atau berapa orang. Membebaskan para sandera dari tangan para musuh yang bersenjata lengkap. Ya mirip seperti pasukan Kopassus juga bersenjata lengkap. Wah, ini yang kata-kata yang menggetarkan telinga ini. Kata-kata dari Kopassus apa? Lebih baik pulang nama, lebih baik pulang tinggal nama. Kembali ke Indonesia tinggal nama daripada semua orang mendengar kabar bahwa tugasku gagal, aku nggak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Lebih baik pulang tanpa nama. Lebih baik pulang tinggal nama. Jadi berangkat harus berhasil membebaskan sandera. Kalau enggak, lebih baik mati di medan perang gitu loh. Hidup atau mati. Menyelesaikan misi, tugas atau mati. Nyawa ini. Saya lihat latihan-latihannya itu susah, berat. Bapak Ibu, bangun pagi-pagi tidur malam. Waduh keringetan, main otot terus. Disiplin, dibentak. Ditegur, dimarahi, dinasehati, tidak ada bantah. Ini karena alasannya ini dijelaskan untuk membela diri. Hampir tidak pernah 99%. Yang sering saya dengar itu, siap saya salah. Jujur kita. Tidak gampang loh ngomong, saya salah, tidak gampang. Selalu cari alasan, betul atau benar? Aku karena begini, aku melanggar ini, aku tidak taat ini karena ada alasannya. Jangan salahkan aku, kan begitu kita, sungguh jujur. Tidak bagi mereka. Kopassus, pasukan khusus, militer, tidak seperti itu. Saya salah. Nah, ambil pelajaran ya. Cepat, mudah, segera mengaku saya salah. Ikutlah menderita. Nah ini. Mau pakai baju seragam gagah, dihormati orang, pakai bintang, bagus. Mau menderita. Nah ini kadang kita atau anak-anak muda kita, semoga enggak ya, semoga berubah ya. Mau enaknya toh, mau dihormati, mau pangkat tinggi, mau kedudukan tinggi, tapi menderita, mendisiplin diri, didisiplin komandan. Nah ini jadi pertanyaan, mau atau tidak? Beberapa kali saya baca, dengar, belajar, menderita, susah, tidak enak, itu hubungannya dekat banget dengan yang namanya karakter kita. Sifat yang melekat dalam kita itu loh, itu terbentuk, terproses dengan baik, dengan sempurna, karena ada namanya menderita, susah, mendisiplin diri itu loh. Bapak Ibu, jelas ya. Kadang-kadang kita kan bertanya, Tuhan kenapa aku susah, kenapa aku menderita, kenapa aku mengalami masalah ini. Bapak Ibu jelas ya, untuk membentuk karakter kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Mau? Yang nulis Rasul Paulus, Bapak Ibu. Rasul Paulus nggak ada bintangnya di pundak. Tidak pakai pakaian seragam yang gagah. Kemungkinan besar ini Paulus menulis surat kepada anak rohaninya Timotius. Ini ada di penjara Bapak Ibu. Bisa pakai celana pendek, bisa pakai baju robek-robek, jelek, kotor. Ini loh, bicara soal prajurit yang baik. Menderita karena hidup dalam kebenaran, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Karena ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa, demi mengasihi orang-orang berdosa.
Nggak protes, nggak marah sama Tuhan ketika ada di penjara. Bapak Ibu nggak ada di penjara ya. Bersyukur, bebas ya. Ya, gunakan kebebasan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Bersyukur kita kemarin selamat dari gempa ya. Saya pas makan, kami semua keluar rumah. Ya ampun, sumpah sama gempa ini, nggak ada artinya ya harta dunia ini. Betul atau benar? Dikumpulkan bertahun-tahun habis dalam sekejap hitungan detik ya kalau Tuhan izinkan. Kalau Tuhan, nah bersyukur Tuhan bisa tidur, bisa makan, bisa di dalam rumah, enggak kepanasan, enggak kehujanan. Bersyukur enggak di lapangan, enggak di tenda, enggak di tempat pengungsian. Kita GBPS Indonesia akan mulai digerakkan untuk mengumpulkan dana untuk saudara kita yang di NTT ya, akan diatur oleh para pejabat majelis daerah dan majelis pusat ya. Jemaat yang tergerak memberikan dana seberapapun bisa dikumpulkan melalui istri saya atau bagaimana nanti rundingan. Ditambah dana kita yang terkumpul kemarin yang nggak jadi ke Sigi itu ya, 4 juta kira-kira ya, nanti kita gabungkan. Kembali ke 2 Timotius 2, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, sama-sama katakan berjuang. Berjuang. Hari ini kita leha-leha, lenggang kangkung, sendakep, lipat tangan, kaki mentangkring, ya. Berjam-jam nonton TV, makan popcorn, ya, atau bagaimana? Bukan berarti tidak boleh berekreasi, ya. Tapi apakah kita berlama-lama terus di situ? Banyak di rumah saja, ini lagi ya. HP bisa untuk positif, bisa negatif ya. Kita sedang nonton apa berjam-jam hari-hari ini, ayo. Terutama para pria, bapak-bapak ini tergoda pornografi, video porno ya. Berjuang untuk keselamatan, nggak main-main loh ya, tentara perang gitu, lengas digedar, hilang, pecah kepala. Berjuang. Kemarin saya juga flashback mengulang lihat cuplikan film Hacksaw Ridge ya. Tebing Hacksaw. Ya, berapa waktu lalu saya nonton dengan keluarga. Kisah nyata waktu Perang Dunia Kedua ya. Prajurit yang bernama Desmond menyelamatkan teman-temannya. Teman-temannya yang baik, teman-temannya yang siapa, yang bagaimana, yang berbuat apa sama dia, enggak. Menyelamatkan teman-teman yang membuli dia, yang mengganggu, yang mengusik dia pada waktu di asrama militer. Yang memukuli dia sampai berdarah semua. Karena Desmond ini dianggap ini anggota tim yang enggak solid, enggak komit ini. Mengganggu ini keberhasilan tim kita ini. Karena apa? Disuruh megang bedil, megang tembak itu enggak mau. Ini pernyataan yang aneh, terkenal. Saya enggak mau membunuh. Karena Tuhan mengajarkan saya enggak boleh membunuh. Ini aneh ini. Sampai rebut komandan mendisiplin, menghukum dia. Akhirnya diperbolehkan tetap dalam tim. Karena alasan bertugas sebagai tim medis. Ya. Jadi fokus, sama-sama katakan fokus. Konsentrasinya menolong, menyembuhkan, membebat, ya. Supaya tidak sampai mati, supaya tidak kehabisan darah. Fokusnya itu. Menyelamatkan teman-teman yang memukuli. Termasuk tentara-tentara musuh yang dilewati itu loh, diobati. Ya.
diperban lukanya. Wah, luar biasa. Kata-kata yang terkenal diucapkan oleh prajurit Desmond ini yaitu ini. Ya Tuhan, satu lagi Tuhan. Tuhan tolong, aku mau menyelamatkan nyawa satu lagi Tuhan. Satu lagi sampai semalaman. Berapa puluh prajurit yang terluka yang diselamatkan oleh Desmond ini. Yang terharu difilmkan asli orangnya yang ketika umur kurang 87 tahun, meninggal 87 tahun. Ketika diberi penghargaan sebagai prajurit yang luar biasa ya. Tim selanjutnya yang menggantikan timnya dia untuk ke medan perang itu sampai membuat pernyataan, saya tidak mau ke medan peperangan tanpa Desmond. Sampai sebegitunya ya. Yang tadinya dibully, yang tadinya dipukuli berubah jadi disayang, dikasihi, dihormati, dihargai, sangat dibutuhkan dalam tim. Jemaat, bagaimana kita? Pernah dibully, pernah dipukuli, sampai luka-luka, sampai berdarah-darah? Ayo, bagaimana? Kepahitan, balas dendam, nah, nanti dibahas di ibadah yang kedua nanti. Itu bahaya itu, kepahitan, jangan remehkan itu. Berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini surat Paulus kepada Timotius. Jadi pikirannya berkenan kepada komandannya. Pikirannya itu taat mentaati komandannya. Pikirannya itu siap komandan, siap laksanakan, siap. Kadang nangis loh. Istri mau melahirkan, tidak bisa nemani, tidak bisa dampingi. HP harus tutup. Ketika dalam tugas, tidak boleh. HP-HPan tidak boleh. Ya. Telepon sama istri yang mau melahirkan, saya tidak boleh, lagi mau main game. Nah, ini ya. Ingin menjadi prajurit yang baik, tidak harus pakai seragam lengkap militer yang gagah perkasa, tidak harus. Ini di 2 Timotius ini saya menemukan Paulus yang memberi kata-kata, yang menuliskan kata prajurit yang baik, yang menginginkan Timotius menjadi prajurit yang baik. Ini saya menemukan ini ya. Paulus di penjara mengucap syukur. Pak, Bu, mengucap syukur bukan di gereja, di penjara. Ini baru yang namanya korban syukur. Syukur yang betul-betul syukur. Ini loh, di penjara. Bapak Ibu di PHK mengalami kesulitan ekonomi, mengalami masalah apa? Bersyukur. Lah, itu baru bersyukur. Paulus terkenal melayani dengan hati nurani yang murni. Ayo, motivasi apa kita melayani? Paulus melayani dengan hati nurani yang murni. Tidak macam-macam, tidak aneh-aneh. Tidak ada motivasi yang lain. Tulus. Nah, sekarang tentang Timotius. Timotius dituliskan di sini yaitu memiliki iman yang tulus, ikhlas. Ya, ini mirip. Melayani dengan hati nurani yang murni. Iman yang tulus, ikhlas. Ayo, ada motivasi lain apa? Kita beriman kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo. Oh, supaya sembuh, supaya kaya, supaya hidup diangkat. Ya, enggak terlalu salah juga. Tapi kalau enggak terjadi itu bagaimana? Kecewa, marah sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Nah, iman yang enggak tulus. Timotius dipuji sama Rasul Paulus. Iman yang tulus, ikhlas. Seperti, nah ini terima kasih buat orang tua ya, memperhatikan anak cucu, membimbing anak cucu, mendoakan anak cucu. Ini dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ini. Iman yang tulus, ikhlas dalam dirimu Timotius, seperti nenekmu Lois.
Seperti ibumu Eunike. Nenek, ibu, anak memiliki iman yang tulus ikhlas. Puji Tuhan mewariskan harta, uang, deposito, rumah. Puji Tuhan kalau ada. Tapi yang lebih penting, yang lebih berharga ini loh. Mewariskan iman yang tulus ikhlas. Ini yang nilainya abadi. Seringkali kita dengar zaman-zaman itu ya, perempuan itu tidak dihargai loh. Usulnya perempuan itu tidak direken loh, tidak dianggap loh. Makhluk kedua ini perempuan. Tapi Alkitab mencatat Nenek Louis, Ibu Eunike terkenal menurunkan iman yang tulus, ikhlas, dipuji loh. Perempuan-perempuan pahlawan iman. Ibu-ibu, para wanita, para perempuan hari-hari mengalami namanya direndahkan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Jangan marah dulu, ini loh. Pahlawan iman. Dan saya menemukan tugas prajurit Kristus di dalam 2 Timotius ini. Paulus mengajarkan kepada Timotius, hindari omongan kosong. Sekali lagi ya, tidak harus pakai baju seragam, gagah perkasa. Orang tahu, ini jenderal, bintang 1, bintang 2 dan lain sebagainya. Tidak harus, puji Tuhan, kalau ada jemaat yang seperti itu. Tapi yang harus ini loh, hindari omongan kosong, omongan yang sia-sia. Ayo kita perhatikan omongan kita. Jamu, katakan sama-sama jamu, jaga mulut. Berikutnya, tinggalkan kejahatan. Ini loh. Jangan sentuh-sentuh lagi kejahatan. Jangan main-main lagi dengan dosa. Tinggalkan kejahatan. Kejarlah keadilan. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah kasih, damai. Hebat ini. Kembali ke prajurit Desmond tadi ya, kisah nyata ya. Pagi-pagi semalaman dipukuli sama teman-temannya ya, satu kamar, satu bangsal gitu ya. Pagi-pagi sudah merah semua, berdarah semua, bengap semua. Komandannya tanya, siapa yang memukuli kamu? Oh, enggak komandan, enggak ada yang memukuli saya cuma jatuh dari tempat tidur. Loh, teman-teman yang sudah berbuat seperti itu loh masih dibela. Ini baru orang Kristen. Ini baru anak Tuhan. Ini baru hamba Tuhan. Kasih luar biasa loh. Mengasihi orang yang baik, mengasihi orang kita cintai, biasa. Mengasihi orang yang memukuli kita, ini baru luar biasa. Menahan sakit, memutuskan untuk mengampuni, mengasihi musuh. Wow, ini prajurit yang luar biasa ini. Dan juga Paulus mengajarkan ramah. Nggak gampang loh ramah itu. Kita seneng ya orang ramah sama kita. Selamat pagi Pak. Seneng ya. Tapi kita meramah sama orang lain. Biasanya yang ramah itu siapa? Kan pelayan-pelayan. Pembuka pintu. Karyawan. Yang lebih rendah tingkatannya. Biasanya yang lebih ramah ya. Enggak. Prajurit yang baik itu ramah. Menganggap orang lain lebih, gitu loh. Cakap mengajar, ini suka belajar. Tidak merasa aku yang lebih pinter. Oh, malu aku belajar. Enggak, belajar sampai seumur hidup. Cakap mengajar, mau diajar, mau mengajar, cakap mengajar. Sabar, sama-sama katakan sabar. Sabar gak gampang ini membentuk karakter, sabar. Menuntun orang yang suka melawan dengan lemah lembut. Ini luar biasa.
nyeret orang yang suka ngelawan. Kamu enggak nurut ya enggak taat, seret, dipecut. Iya, ini menuntun. Iya, anak kecil dituntun, orang tua dituntun. Orang suka melawan loh dituntun, sabar. Jujur ya Bapak Ibu, kita ini seringkali lebih banyak bermasalah bukan dengan orang lain kok. Tiap hari yang paling sering kita ini bermasalah dengan diri sendiri. Berperang dalam diri sendiri, berkecamuk pikiran ini. Iya enggak, nurut sama Tuhan enggak. Hidup benar, hidup dosa, hidup benar, hidup dosa. Ini perang terus kan tiap hari, jujur. Perang tuh enggak harus di medan perang, dar, belum, enggak harus gitu kan. Tiap hari perang. Marah sama istri atau enggak? Marah sama anak atau enggak? Ini. Mau mengampuni mertua yang cerewet atau enggak? Oh, mertua saya enggak. Oh, haleluya. Yuk kita nyanyi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita merenungkan firman Tuhan. Rasul Paulus menginginkan Timotius dan Tuhan menginginkan kita semua jemaat Tuhan untuk menjadi prajurit yang baik. Sekali lagi, tidak harus pakai pakaian militer, tapi sifat-sifat karakter seorang prajurit yang baik. Ya, ingat baik-baik. Mengucap syukur, melayani dengan hati nurani yang murni, menghindari omongan kosong, tinggalkan kejahatan, kejar kasih, terus diusahakan kasih. Kasih itu sudah ada dalam kita. Masalahnya kita mau mempraktekkan enggak, mau mengusahakan, mau memelihara kasih yang dalam diri kita atau tidak, itu masalahnya. Sabar, ramah, gitu ya. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur sama-sama. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami menganggap prajurit yang baik itu harus gagah perkasa, dikagumi, dihormati, dipandang orang luar biasa. Tapi kami menemukan seperti Rasul Paulus, orang hebat tapi sabar, rela, meskipun dalam penjara. Menikmati hidup bersama Tuhan di dalam penjara, menikmati sukacita damai sejahtera surgawi. Tuhan,
Begitu juga kami hari ini yang mengalami masalah yang berat, terasa tidak kuat lagi. Ini adalah kesempatan kami sungguh-sungguh menikmati khusus hanya bersama berdua dengan Tuhan. Menikmati sukacita hadirat Tuhan. Tidak pandang tempat, tidak pandang waktu, tidak pandang situasi kondisi seburuk apapun, dalam badai hidup apapun. Tuhan, kami sungguh-sungguh menikmati hidup yang sungguh-sungguh hidup yang sejati bersama Tuhan. Tuhan memproses kami, membentuk kami, memiliki karakter prajurit yang baik. Oh Tuhan, seperti Engkau Tuhan Yesus menyelamatkan kami orang berdosa sampai mati di atas kayu salib. Kata-katamu yang terkenal, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow Tuhan, mengampuni itu sakit, tapi itu penting, itu harus bagi kami. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan memiliki karakter seorang prajurit yang baik. Mengampuni, mengasihi, melayani, mengampuni, mengasihi, melayani. Terima kasih Tuhan. Kami sama-sama berdiri mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Wow Tuhan, ini hidup kami, jadilah seperti kehendak-Mu, mau-Mu, rencanamu dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang kami butuhkan Tuhan sudah sediakan untuk kami semua. Engkau Bapa yang baik, Engkau pemelihara, Engkau sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong saudara kami yang di NTT, saudara kami yang mengalami bencana alam, badai, banjir bandang, tanah longsor, gempa. Tuhan tolong seluruh rakyat Indonesia, tolong pemerintah Indonesia dalam pengadaan vaksin. Tuhan, terima kasih, kami mau menunggu dengan sabar. Terima kasih Tuhan, tolong hikmat akal budi dari Tuhan untuk kami semua, untuk para pemimpin negeri ini Tuhan, untuk Bapak Presiden. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami kembali pulang ke tempat kami masing-masing dengan sukacita, dengan percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Kasih aku sungguh tak terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih sebagai hari ini kami para pelayan Tuhan ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Gembala kita. Jadi jemaat boleh bersalaman dengan beliau. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Terus sukses. Ya, tetap semangat melayani Tuhan sampai Tuhan datang.